Oke, yang sekarang akan kita bahas adalah untuk pembagian menu ini. Jadi kalau kalian dicek gitu ya di struktur tabelnya, di dalam tabel user itu ada row untuk admin, ada row untuk resepsionis. Nah, nanti jadi ketika dia login sebagai admin, menunya apa aja, kemudian jika dia login sebagai resepsionis, maka menu yang akan bisa diakses oleh resepsionis itu apa aja gitu ya. Kita akan buat logika yang sederhana aja, nah, walaupun nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti kita akan buat untuk akses daripada URL ini. Jadi kalau sekarang kalau dicek, kalau kalian coba ketika mengakses setiap masing-masing controller tanpa login, maka masih bisa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ketika sudah diterapkan yang akses itu, nanti ketika dia akan mengakses URL yang kontrol-kontrol yang ada di dalam admin, dia tidak bisa kecuali kalau dia sudah berhasil login. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama kita akan buat untuk pembagian menu ini. Nah, langsung saja buka codingannya. Langsung aja buka template di dalam admin. Nah, di dalam admin ya. Nah, sip. Nah, dalam admin ini kalian buat aksesnya adalah seperti ini. Ini logika sederhana sebenarnya. Nah, kita buat sebuah akses sama dengan this session user data role. Nah, sip. Nah, ini buat logikanya adalah gini. If akses sama dengan adalah admin, maka menunya apa aja, kan gitu ya. Nah, menunya adalah gini. Untuk admin kan semuanya, menu ini semuanya. Nah, kita blok aja, copy dari LI sampai LI, kita paste di sana, sip, kita ratakan. Nah, selanjutnya untuk admin. Nah, selanjutnya untuk yang aksesnya adalah resepsionis. Nah, kita buat sebuah kondisi lagi di sini. If akses sama dengan resepsionis, nah, maka menunya apa aja gitu ya. Nah, menunya adalah, kita ratakan dulu, sip. Nah, menunya adalah untuk yang admin kita bagi adalah seperti ini. Resepsionis kita bagi hanya untuk data transaksi sama data laporannya gitu ya. Nah, di dashboard, profile, second out, nanti kalian buat secara sendiri ya untuk dashboard dan sebagainya, atau menu-menu yang belum ada silahkan buat sendiri. Kita cut aja ini, kita pindahkan ke sini, sip, kita ratakan, sip. Nah, oke. Nah, kita coba sekarang. Nah, ini kan loginnya sebagai sebagai admin ya, menunya adalah semuanya muncul di sana. Nah, selanjutnya adalah coba kita buat login sebagai resepsionis. Kebetulan resepsionis di sini adalah Satria. Nah, maka di sini adalah satria@hotel.com, passwordnya adalah 123456 gitu ya. Ketika lo sign in, login, nah maka menunya adalah hanya ini untuk yang resepsionis gitu ya. Dengan untuk yang lainnya silahkan dibuat atau sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang seperti yang dikatakan tadi, ketika kita login kemudian mengakses halaman-halaman fasilitas kamar misalkan, dan ketika kita belum login, kita mengakses kontrol-kontrol ini kita masih bisa gitu ya. Kita coba sign out dulu. Sign out belum jadi ya. Oke, kita buat sign out dulu. Kita buat sign out dulu di dalam controller out. Nah, dalam control out, sign out, logout. Nah, kita buat public function logout. This session unset user data username 3 kali ya, yaitu adalah role dan nama. Kemudian kita redirect ke
admin out. Ini kita refresh. Sip. Nah, kita akan apa namanya? Kita akan check out. Nah, ini kan tadi ketika masuk langsung ke halaman misalkan fasilitas kamar gitu ya. Ini masih bisa kan ya? Masih bisa. Harusnya kan nggak bisa. Harusnya nggak bisa gitu. Nah, maka kita buat untuk pembatasan ini. Jadi ketika dia akan masuk ke controller set masing-masing kontrol yang di dalam admin ataupun dalam resepsionis, maka dia harus login terlebih dahulu. Oke, cara buatnya gimana? Kita akan memanfaatkan helper yang sudah pernah kita buat. Helper, kalian buka helpernya. Nah, helpernya di dalam apa namanya? Di dalam ini. Sip. Nah, kita tambahkan di sini public function check login. Sip. Nah, CI sama dengan get instant. Nah, CI db where username kan ya, username ya. Nah, this bukan this, kalau di halaman CI session user data username. Nah, dan hasil sama dengan bukan this CI db get user tabel user. Sip. Selanjutnya buat kondisinya, logikanya adalah if hasil row array kurang dari sama dengan 0, nah maka maksudnya jika tidak ditemukan maka dia harus redirect ke admin out. Kita refresh. Sip. Nah, itu untuk cek loginnya. Cek login ini kita akan sisipkan di setiap masing-masing controller. Kita contohkannya adalah kalau tadi kita di fasilitas kamar ya, kita contohkannya di fasilitas kamar. Masuk ke fasilitas kamar, kita sisipkan dari si cek login ini. Harusnya sih di awal ketika kita buat masing-masing controller gitu ya. Harusnya di awal untuk buat ini. Jadi salah kalau di akhir. Nah, kita sisipkan ini cek login. Sip. Nah, gitu ya. Fasilitas kamar cek login. Oke, nah sekarang coba kita refresh. Harusnya dia memblok. Karena dia belum login gitu ya. Oke, kita refresh. Nah, gitu ya. Kita masuk lagi fasilitas kamar. Oh, dia memblok, dia nggak mau, itu nggak bisa masuk ke dalam controller fasilitas kamar karena dia belum login. Nah, cek login ini kita sisipkan di setiap masing-masing controller. Di sini fasilitas hotel, cek login, tes kamar sudah, kamar, paste lagi, reservasi, paste lagi, tipe kamar, paste lagi, user, paste lagi, ya. Nah, sip. Sip. Oke, sudah semuanya. Nah, sekarang kita coba nih satu-satu. Tadi Jangan dashboard, kan dashboard belum dibuat itunya. Laporan reservasi gitu ya. Ini nggak bisa. Kemudian user, dia nggak bisa. Dia harus login dulu. Nah, sekarang kita coba login dulu. Login hotel.com 1 2 3 4 5 6. Second in. Nah, sekarang baru bisa, gitu ya. Karena dia sudah login. Nah, itu maksudnya, dia. Walaupun kalian bisa dibuat dengan logika secara dibuat secara sendiri logikanya. Silahkan berkreasi kreatif mungkin. Itu untuk yang pembagian menu sama akses pembatasan aksesnya. Nah, selanjutnya pertemuan ke depan kita nggak akan bahas lagi di dalam admin ini. Kita akan coba untuk bahas yang halaman untuk usernya. Jadi ketika ada user mengakses hotel kita, kemudian dia akan check in, cari kamarnya dan sebagainya gitu ya. Kita akan bahas itu. Jadi untuk yang admin
Sementara hanya sampai di sini, silahkan ditambahkan jika ada kekurangan atau dibuat sekreatif mungkin, silahkan. Teman ke depan kita akan bahas untuk yang usernya. Terima kasih.